Selamat pagi anak-anakku sayang. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat-sehat ya. Walaupun kalian semua masih belajar dari rumah, tapi Ibu Guru harap kalian semua tetap rajin belajar. Nah, hari ini kita akan belajar lagi melalui video pembelajaran. Hari ini Ibu Guru akan membahas tentang matematika, yaitu tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Untuk video yang kemarin yang sudah Ibu Guru kirim tentang perkalian bilangan bulat. Dan hari ini Ibu Guru akan lanjutkan untuk sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ibu Guru harap kalian dapat menonton dan menyimak video pembelajaran ini agar kalian dapat memahami tentang sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat. Baik anak-anak, seperti biasa ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian semua dapat menyebutkan sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, kalian dapat menentukan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, mari kita simak video pembelajaran ini. Nah, kita mulai dengan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 3. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Dan yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Baik anak-anak, mari kita lihat satu demi satu tentang sifat-sifat perkalian ini. Kita mulai dengan sifat yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Negatif 5 kali 4 sama dengan negatif 20. Berapakah 4 kali negatif 5? Apakah negatif 5 kali 4 sama hasilnya dengan 4 kali negatif 5? Jika ya, maka perkalian tersebut memiliki sifat komutatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat komutatif. Nah, karena itu mari kita buktikan sama-sama. Negatif 5 kali 4 sama dengan 4 kali negatif 5. Apakah nilainya sama? Kita buktikan untuk bagian yang pertama. Negatif 5 kali 4 sama dengan negatif 20. Kalian harus ingat tentang pola yang sudah Ibu Guru ajarkan untuk perkalian bilangan bulat. Negatif kali positif, kita kalikan tanda. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 5 kali 4 sama dengan 20. Ini adalah bagian yang pertama. Sekarang kita perhatikan bagian yang kedua. 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Kita buktikan. Negatif positif kali negatif sama dengan negatif. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, itu artinya kedua hasil ini sama. Walaupun dia bertukar tempat atau dia berpindah tempat, tetapi hasilnya sama. Itu artinya perkalian ini dia bersifat komutatif. Baik anak-anak, kita lanjut untuk yang berikut. Nah, mari kita lihat untuk sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalian perhatikan contoh berikut ini. 7 kali dalam kurung negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 84. Berapakah dalam kurung 7 kali negatif 4 kali 3? Apakah 7 kali dalam kurung negatif 4 kali 3 hasilnya sama dengan dalam kurung 7 kali negatif 4 kali 3? Jika ya, maka perkalian bilangan bulat tersebut memiliki sifat asosiatif. Jika tidak, maka perkalian bilangan tersebut tidak bersifat asosiatif. Mari kita buktikan sama-sama. Nah, anak-anak, kita mulai untuk bagian yang pertama. 7 kali negatif 4 7 kali dalam kurung negatif 4 kali 3 sama dengan 7 kali, kita kerjakan dalam kurung dulu, negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 12.
Itu artinya 7 kali negatif 12 sama dengan negatif 84. Ingat pola perkalian. Positif kali negatif sama dengan negatif. 7 kali 12 sama dengan 84. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Sekarang kita buktikan untuk bagian yang kedua ini. Nah, untuk bagian yang kedua dalam kurung 7 kali negatif 4 kali 3 sama dengan kita kerjakan dalam kurung negatif positif kali negatif hasilnya negatif. 7 kali 4 sama dengan 28 dikali 3 sama dengan negatif 84. Nah, itu artinya kedua hasil ini adalah sama. Untuk bagian yang pertama dan bagian yang kedua hasilnya sama, negatif 84. Nah, itu artinya perkalian ini dia bersifat asosiatif. Walaupun dia dikelompokkan berbeda, tetapi nilainya sama. Kalian perhatikan baik-baik dalam pengelompokan ini. Yang awal 7 kali dalam kurung negatif 4 kali 3. Yang kedua dalam kurung 7 kali negatif 4 kali 3. Walaupun dikelompokkan berbeda, tetapi nilainya sama, yaitu negatif 84. Ini adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, mari kita lihat untuk sifat yang ketiga, sifat distributif atau penyebaran. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. 7 kali dalam kurung negatif 5 tambah 6 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. 1 ini berasal dari negatif 5 tambah 6 sama dengan 1. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, berapakah dalam kurung 7 kali negatif 5 tambah dalam kurung 7 kali 6? Mari kita lihat sama-sama. Nah, kita mulai dari bagian yang pertama. 7 kali dalam kurung negatif 5 tambah 6 sama dengan 7 kali 1 sama dengan 7. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian yang kedua. Dalam kurung 7 kali negatif 5 tambah dalam kurung 7 kali 6 sama dengan negatif 35 tambah 42 sama dengan 7. Nah, negatif 35 itu artinya dapat dari 7 kali negatif 5. Dan ditambah 42 didapat dari 7 kali 6. Negatif 35 dijumlahkan dengan 42 sama dengan 7. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan. Ini adalah sifat distributif atau penyebaran. Kalian perhatikan baik-baik. Walaupun dia sudah disebarkan, tetapi nilainya tetap sama. Kalian perhatikan 7 kali dalam kurung negatif 5 tambah 6 disebarkan menjadi 7 kali negatif 5, 7 kali negatif 5 ditambah 7 kali 6. Disebarkan lagi ditambah 7 kali 6. Nah, walaupun penulisan berbeda seperti ini karena sudah dibuat dalam penyebaran, tetapi nilainya akhir sama, yaitu 7. Nah, anak-anak, kalian harus perhatikan baik-baik untuk distribusi atau penyebaran ini. Sekali lagi Ibu Guru ingatkan bahwa 7 kali dalam kurung negatif 5 tambah 6 itu dijabarkan atau disebarkan menjadi 7 kali negatif 5, dibuat menggunakan tanda kurung, ditambahkan 7 kali 6, dibuat lagi untuk penyebaran berikut 7 kali 6. Dan hasilnya sama dengan 7. Baik, Bu Guru lanjutkan. Nah, baik anak-anak, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Hitunglah perkalian berikut. Apakah 9 kali negatif 12 hasilnya sama dengan negatif 12 kali 9?
Nah, mari kita buktikan sama-sama. Ibu guru masih tetap ingatkan kalian tentang pola dalam perkalian. Nah, mari kita lihat untuk bagian yang pertama. 9 kali negatif 12 sama dengan negatif 108. Positif kali negatif sama dengan negatif. 9 kali 12 sama dengan 108. Berikut kita lihat untuk bagian yang kedua. Negatif 12 kali 9 sama dengan negatif 108. Negatif kali positif sama dengan negatif. 12 kali 9 sama dengan 108. Nah, itu artinya kedua nilai akhir ini sama. Karena itu, perkalian ini adalah bersifat komutatif. Kenapa? Karena walaupun bertukar tempat, tetapi nilainya sama, negatif 108. Nah, baik kita perhatikan contoh yang berikut ini. Isilah titik-titik berikut. Sekarang kalian perhatikan, titik-titik kali dalam kurung negatif 4 kali 7 sama dengan dalam kurung 12 kali negatif 4 kali titik-titik. Nah, kalian harus ingat tentang sifat yang sudah ibu guru ajarkan, yaitu sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Nah, mari kita lihat sama-sama penyelesaiannya. Nah, kalian harus mengisi titik-titik ini. Perhatikan bahwa untuk titik yang pertama ternyata di sini adalah 12 karena untuk pengelompokan yang kedua bagian awal adalah 12. Dan untuk titik-titik yang terakhir kita isi dengan 7 karena untuk bagian yang pertama nilainya 7. Karena itu walaupun dia dikelompokkan berbeda tetapi nilainya harus sama. Nah, sekarang kita buktikan bersama-sama untuk bagian yang pertama ini. 12 kali negatif 4 kali 7 sama dengan 12 kali negatif 28 sama dengan negatif 336. Nah, bagaimana hasil dengan yang kedua? Mari kita lihat sama-sama. 12 kali negatif 4 sama dengan negatif 48 kali 7 sama dengan negatif 336. Nah, itu artinya kedua hasil terakhir sama. Jadi walaupun dia berbeda atau dia dikelompokkan, tetap hasilnya sama, yaitu negatif 336. Nah, itu artinya perkalian ini bersifat asosiatif. Walaupun dikelompokkan berbeda, tetapi nilainya sama. Nah, mari kita lihat untuk contoh yang berikut. Isilah titik-titik berikut ini. Semua perhatikan. Titik-titik kali dalam kurung 5 tambah 10 sama dengan dalam kurung negatif 7 kali 5 tambah dalam kurung titik-titik kali titik-titik. Nah, anak-anak, mari kita lihat sama-sama. Kalian harus ingat tentang sifat yang sudah ibu guru ajarkan tadi, yaitu sifat penyebaran. Nah, sekarang kita lihat sama-sama untuk sifat penyebaran. Karena itu, untuk bagian yang pertama, dia harus sama dengan bagian yang kedua. Nah, berapakah yang harus kita isi pada titik-titik ini? Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Ternyata negatif 7 yang harus kita isi pada titik-titik ini. Nah, sekarang kita akan kelompokkan dia dari kelompok yang pertama menjadi pengelompokan yang kedua. Kita perhatikan baik-baik. Nah, negatif 7 kali 5 ini kita kelompokkan menjadi 1. Negatif 7 kali 5 dijumlahkan dengan negatif 7 kali 10 untuk kita kelompokkan di sini. Nah, itu artinya untuk titik ini kita isi dengan negatif 7 kali dengan 10.
Nah, baik anak-anak, sekarang kita jumlahkan apakah nilainya sama? Kita mulai dengan yang pertama. Negatif 7 kali 5 tambah 10 sama dengan negatif 7 kali 15 sama dengan negatif 105. Nah, sekarang kita lihat untuk yang kedua. Dalam kurung negatif 7 kali 5 tambah dalam kurung negatif 7 kali 10 sama dengan negatif 7 kali 5 sama dengan negatif 35 dijumlahkan dengan negatif 7 kali 10 sama dengan negatif 70 sama dengan negatif 35 tambah negatif 70 sama dengan negatif 105. Nah, itu artinya perkalian ini bersifat distributif. Walaupun dikelompokkan, tetapi nilainya sama, negatif 100. Nah, baik anak-anak, apa yang dapat kalian simpulkan dari contoh yang sudah Ibu Guru berikan? Nah, yang pertama untuk sifat komutatif. Sifat komutatif itu adalah sifat pada operasi hitung dua bilangan yang bila ditukar posisinya hasilnya tetap sama seperti yang tadi. Yang berikut, sifat asosiatif adalah sifat pada operasi hitung tiga bilangan yang menggunakan bantuan pengelompokan dua bilangan dengan tanda kurung, dan bila pengelompokan ditukarkan hasilnya tetap sama. Dan yang ketiga, tentang distributif. Distributif adalah suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut. Nah, baik anak-anak, distribusi juga biasanya disebut dengan penyebaran. Nah, baik, setelah kalian boleh menyimak, mendengar penjelasan Ibu Guru, sekarang ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan hasil perkalian bilangan bulat berikut menggunakan sifat komutatif. Yang kedua, kalian isi titik-titik berikut menggunakan sifat asosiatif. Dan yang ketiga, kalian mengisi titik-titik berikut menggunakan sifat distributif. Semangat ya, semoga kalian dapat mengerjakan tugas-tugas ini dengan baik. Jika ada yang belum mengerti, silakan kalian nonton kembali video ini, baru kalian mengerjakan tugasnya. Nah, ada refleksi. Seperti biasa, kalian harus kerjakan refleksi ini. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Adakah hal yang masih kalian belum mengerti? Ibu Guru harap kalian dapat menulisnya dan kalian sampaikan kepada Ibu Guru. Supaya Ibu Guru tahu mana yang sudah mengerti, mana yang belum, bagian mana saja yang belum kalian mengerti. Terima kasih untuk belajar hari ini. Ibu Guru senang tetap belajar bersama kalian, walaupun hanya melalui video pembelajaran. Kiranya semua materi yang Ibu Guru berikan kepada kalian hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk masa depan kalian nanti. Kalian harus tetap belajar, semangat belajar. Kalau belum ada yang belum mengerti, kalian silakan tanya saja kepada Ibu Guru. Sampai berjumpa lagi untuk video pembelajaran selanjutnya. Salam dari Ibu Guru kepada semua orang tua di rumah. Kalian tetap jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sampai jumpa, sampai bertemu lagi.